Pimpinan KPK tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Endar dengan alasan masa kerja di KPK sudah habis. Endar yang tak terima itu pun langsung melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Pengaduan saya sudah diterima. Untuk pengaduan saya, kita tinggal menunggu proses dari Dewas. Halo sahabat Kompas.com, lagi pada ngikutin beritanya Endar Priantoro nggak nih? Jadi sosok Brigjen Polri itu jadi perbincangan setelah melaporkan Ketua dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke Dewan Pengawas KPK. Penyebabnya adalah Endar ngerasa nggak terima dicopot dari jabatannya, yaitu Direktur Penyelidikan KPK. Terus kenapa dia melawan ya? Dan sebenarnya seperti apa sih sosok Endar ini? Kita akan membahasnya di ohbegitukompas.com, edisi profil Brigjen Endar, penyidik KPK yang melawan usai dicopot. Sebenarnya pencopotan Endar Priantoro ini bermula dari konflik di internal KPK. Endar dan sejumlah direktur lainnya diduga berkonflik dengan Ketua KPK Firly Bahuri soal penanganan kasus dugaan korupsi Formula E. Endar menolak untuk meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan dengan alasan belum menemukan alat bukti yang cukup. Sedangkan Firly CS meminta kasus itu segera dinaikkan ke penyidikan. Perpecahan internal inilah yang diduga menjadi alasan Firly mengirim surat rekomendasi promosi untuk Endar kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Gak berselang lama dijawablah surat itu oleh Kapolri, yang intinya meminta KPK tetap mempertahankan Endar lantaran belum ada posisi yang tersedia di kepolisian untuk ditempati. Meski begitu, nyatanya surat Kapolri itu kayak nggak digubris nih sama KPK. Pada 31 Maret 2023 tepatnya, pimpinan KPK tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Endar dengan alasan masa kerja di KPK sudah habis. Alhasil, Endar yang tak terima itu pun langsung melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Gak cuma itu, Endar juga menyatakan akan tetap bekerja di KPK seperti yang diperintahkan Kapolri kepadanya. Saya bertemu dengan Dewas untuk menyerahkan laporan pengaduan saya dan sudah diterima oleh Dewas. Dan saya tadi juga menceritakan tentang peristiwanya sedikit dengan Ketua Dewas sebagai bahan informasi awal. Dan pengaduan saya sudah diterima. Untuk pengaduan saya, kita tinggal menunggu proses dari Dewas. Tentunya Dewas punya standar operasional prosedur mereka untuk menindaklanjuti laporan dari kami. Ya, pembicaraan saya dengan Pak Kapolri tentunya saya selaku anak buah beliau, saya minta petunjuk atas adanya SK ini, ada penghadapan ini, sementara beliau kan juga sudah mengeluarkan surat perintah yang baru. Ya, petunjuknya saya harus menjalankan tugas terus di sini. Nah, kepastian soal nasib karir Endar di KPK selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan Dewas KPK nih guys. Tapi yang pasti, Jenderal Bintang 1 itu masih efektif bertugas di lembaga anti rasuah itu. Oke, sekarang kita lanjut bahas sosok Endar Priantoro. Sebenarnya seperti apa sih latar belakangnya? Endar sendiri dilantik sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada 14 April 2020 oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi sebelum bertugas di KPK, Endar Priantoro ini emang udah lama malang melintang di Korps Bayangkara, terutama di bagian reserse. Gak cuma itu, jenjang pendidikan Endar juga cukup diperhitungkan. Ia pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Kepolisian atau PTIK dan juga Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah atau Sespim Lemdikat Polri. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan Akpol tahun 1994, yang artinya satu angkatan dengan terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Ferdy Sambo.
Lulus dari pendidikan, Endar menjabat sejumlah posisi yang cukup strategis. Mulai dari Kapolres Bangkalan dan juga Kapolres Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 2012 dan 2013. Kemudian pada tahun 2014, ia sempat menduduki posisi Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sebelum akhirnya bertugas di Bareskrim Polri tahun 2017. Nah, ketika di Bareskrim Polri, sejumlah jabatan juga sempat ia pegang. Di antaranya Kepala Subdirektorat 4 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim tahun 2017 dan juga Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim tahun 2019. Dari Polri, Endar kemudian menjalani penugasan di KPK sebagai perwira tinggi, tepatnya pada tahun 2020. Ketika di KPK, Endar ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan yang kini justru statusnya menjadi abu-abu. Itu dia ulasan soal duduk perkara pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari KPK dan rekam jejak karirnya. Sekian dulu video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.